Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kembali lagi nih di video pembelajaran aku. Nah, kali ini aku akan bahas tentang apa saja sih unsur intrinsik dari puisi dan prosa fiksi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video penjelasan berikut. Nah, unsur intrinsik yang pertama dalam puisi ialah diksi atau pilihan kata. Nah, yang dimana di dalam membangun puisi, penyair hendaknya memilih kata dengan cermat dengan cara mempertimbangkan makna, komposisi bunyi dalam rima dan irama, kedudukan kata di tengah konteks kata lainnya, dan kedudukan kata dalam suatu puisi keseluruhan. Nah, yang kedua ada daya bayang atau imaji. Ini dimaksud dengan daya bayang atau imaji ketika membangun puisi ialah penggunaan kata-kata yang konkret dan khas yang dapat menimbulkan imaji visual, auditif, ataupun taktil. Nah, selanjutnya unsur intrinsik dari puisi ialah gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas atau bahasa figuratif dalam puisi ialah bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau memakai kata-kata yang bermakna kiasan atau lambang. Selanjutnya ialah bunyi, yang dimana bunyi dalam puisi mengacu pada dipakainya kata-kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa tertentu. Lalu ada ritme. Ritme dalam puisi adalah dinamika suara dalam puisi agar tidak dirasa monoton bagi penikmat puisi. Lalu ada rima. Rima ialah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Nah, yang terakhir, unsur intrinsik dalam puisi ialah tema, di mana tema dalam puisi ialah ide atau gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui puisinya. Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri, teman-teman. Nah, unsur secara faktual akan dijumpai jika seseorang membaca karya sastra. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang secara langsung turut serta membangun cerita. Unsur yang dimaksud yaitu peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema latar, sudut pandang, penceritaan, bahasa atau gaya bahasa, dan lain-lain. Itu menurut Nurgiantoro 2013. Nah, berikut adalah unsur intrinsik tersebut. Yang pertama ada tokoh, tema, setting, plot, dan amanat. Menurut Hartoko dan Rahmanto, tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks sebagai struktur, semantis, dan yang menyangkut persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan. Nah, yang kedua adalah latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu atau penunjuk pada pengertian tempat, hubungan waktu dan sejarah, dan juga lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Lalu ada alur atau plot. Ada dua teknik pengaluran, yaitu dengan jalan progresif, alur maju, tengah, atau puncak, akhir terjadinya peristiwa. Dan yang kedua dengan jalan regresif, alur mundur, yaitu bertolak dari akhir cerita menuju tahap tengah atau puncak dan berakhir pada tahap awal. Tahap progresif bersifat linear, sedangkan teknik regresif bersifat non-linear. Selanjutnya ada tokoh atau penokohan. Menurut Aminuddin, tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita yang disebut tokoh, dan penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang pada hakikatnya merupakan strategi teknik siasat yang secara sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan dan cerita. Nah, yang terakhir ada amanat, ini mana amanat ialah pesan yang akan disampaikan melalui cerita. Amanat baru dapat ditemukan setelah pembaca menyelesaikan seluruh cerita yang dibacanya. Nah, mungkin itu dulu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.